Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ugi. Apa kabar? Sore Bu Yayu, alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Ugi. Iya, amin. Terima kasih. Iya, ya, amin. Sama-sama. Terima kasih kembali. Gini nih, di kesempatan sore ini kan kita dikasih kesempatan untuk saling berbagi rasa dalam kegiatan coaching. Nanti coachingnya bergantian ya antara Iya, saya dan Bu Ugi. Jadi coaching duluan siapa nih? Saya apa Bu Ugi dulu? Bu Yayu boleh, saya juga boleh. Oh ya, Bu Yayu dulu. Ya. ya boleh, ya oke. Saya dulu terima kasih ya Bu Ugi sudah berkenan memberikan kesempatan untuk saya dulu. Dan terima kasih juga ini waktunya nanti agak lumayan lega untuk kita saling berbagi rasa, terutama di kegiatan kita akhir-akhir ini ya Bu Ugi. Ya, Oke. kegiatan kita sebagai guru mungkin, sebagai uh, pembelajar sepanjang hayat di program pendidikan guru penggerak ini, ya juga kita sebagai ibu rumah tangga juga, itu semuanya jalan bareng. Nah, nih ngomong-ngomong nih Bu Ugi, kira-kira Bu Ugi kepengen kita bincang-bincang tentang apa nih? Tentang beban tugas ya, sebagai guru, di sisi lain mengajar, harus ya itu ya. Iya, Itu yang tentu. yang paling utama. Terus saya sebagai operator dapodik di 2 lembaga. Terus Keren nih. BOP Salur juga, itu juga 2 lembaga. Sekarang sedang mengikuti ini ya, CGP gitu kan. Bagaimana sih Bu Yayu supaya saya itu bisa membagi waktunya gitu, biar semuanya jalan, enak, barengan, semuanya bisa terkendali. Seperti Iya. itu. Semuanya intinya. Ini Bu Ugi, Masya Allah, keren sekali, Ge. Ini untuk akhir-akhir ini memang kesibukannya Bu Ugi luar biasa. Dan itu jarang-jarang loh yang punya kesempatan untuk berkesibukan seperti itu dan mampu ya. Tapi saya yakin Bu Ugi mampu ya. Ada ya, ada sebagai guru yang utama juga sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya. Itu ada kesibukan lain yang ikut membersamai juga, mengiringi, ikut nimbrung. Baru-baru ini ada Arkas juga, Ge. Wah, dan itu yang segera. Dan kalau sesuatu yang baru apalagi diminta segera itu pastinya menguras energi ya, Bu Ugi. Karena kan harus belajar dulu, terus dikejar deadline juga. Jadi kayak dikejar-kejar apa gitu. yang penting jangan dikejar-kejar sama mantan ya. Enggak lah, jangan sampai. Intermezzo. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bu Ugi nih. Dari kesekian itu kegiatan ya ada guru, apalagi Bu Ugi juga jadi kepala sekolah baru, terus didampingi kegiatan pendidikan guru penggerak, ya jadi operator dapodik 2 lembaga lagi. Ini keren banget loh Bu Ugi, asli oke banget. Terus satu lagi nih Arkas yang baru ini, kira-kira nih Bu Ugi kepengen fokusnya yang di mana dulu? Apa ya Bu? Pengen fokusnya itu sebenarnya yang CGP-nya dulu. Kalau yang dapodik, Arkas mungkin itu kan berkelanjutan. Nanti sambil jalan, yang penting saya itu harus pintar dulu gitu mengerjakannya. Insya Allah nanti bisa. Kalau yang CGP ini kan karena ada batasan waktunya ya. Kita benar-benar. Iya, 6 bulan ini. Sebenarnya pengen fokusnya itu dulu. Tapi
tanpa harus meninggalkan anak-anak gitu. Tetap bisa mendampingi anak setiap hari seperti itu. Iya, karena itu tugas mendampingi anak itu, mendampingi anak sebagai kita posisinya guru itu kan yang utama memang benar mendampingi anak, Iya. Kan Tapi karena kalau di TK walaupun kepala sekolah, saya tetap mengajar seperti itu. Iya, tuntutan juga itu karena anak-anak TK nggak bisa ditinggalkan begitu saja kan. Utamanya anak TK kan yang dibutuhkan sebenarnya kan memang ya keberadaan kita membersamai mereka, dan itu memang sudah apa sih ya kodratnya kita sebagai guru, memang kasih sayangnya dinanti-nanti sama anak-anak sih ya Bu Ugi, bener. Nih, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Bu Ugi kan kepengen mengutamakan yang CGP dulu, tapi tanpa meninggalkan anak-anak gitu. Nah, sebenarnya tuh terkait dengan hal itu, Bu Ugi, usaha-usahanya Bu Ugi itu kira-kira yang seperti apa? Supaya tadi yang saya sampaikan prioritasnya, skala prioritasnya Bu Ugi kepengen yang CGP. Nah, kira-kira usahanya Bu Ugi terkait dengan skala prioritas itu sebagai CGP biar tetap bisa berjalan dan sukses dan berhasil, itu usahanya Bu Ugi yang seperti apa, Bu? Yang sudah dilakukan? Kalau usaha saya itu yang sudah, jadi untuk anak-anak kan prioritas itu setiap hari, jadi di sekolah ya. Kalau di sekolah tetap full mendampingi anak-anak. Terus nanti kalau anak-anak sudah pulang itu kita menyiapkan kegiatan yang buat besok buat anak-anak. Terus sama RPP-nya, penilaiannya buat besok disiapkan dulu. Setelah itu pulang itu di rumah itu sudah full saya mengerjakan yang LMS. Oke. Itu caranya. Oke. Jadi anak dulu di sekolah, ketika dengan anak-anak di sekolah, lalu setelah dari sekolah di rumah baru ke LMS. Nah, yang di sekolah itu benar-benar apa ya, prioritas ke anak-anak. Jadi jangan mengerjakan LMS apa itu di sekolah disambi-sambi, itu saya enggak. Oh iya, oke nih, keren nih. Perlu dicontoh juga nih untuk teman-teman CGP yang lain, jadi bisa membagi waktu ya, utamanya ya, mengatur waktu ya. Nih, posisinya Bu Ugi sebagai CGP saat ini untuk ekspektasinya Bu Ugi, harapannya Bu Ugi itu kira-kira tingkat keberhasilannya sudah di skala berapa sih Bu? Misalkan Bu Ugi punya skala 1 sampai 10, sebagai CGP Bu Ugi sudah berada di skala berapa Bu? Maaf nih ya, punten ya. Berapa ya? Kalau di CGP mungkin baru 6 ya Bu ya, karena adalah beberapa yang mungkin kalau mengerjakan tugas di LMS itu sekarang due date-nya hari sekarang juga saya baru unggah tugas seperti itu. Jadi mungkin 6, pinginnya sih lebih gasik ya kalau mengumpulkan itu tugasnya. Misalnya due date hari Rabu, pinginnya saya itu Senin sudah saya unggah tugasnya biar tenang juga kan, seperti itu. Iya, benar. Ketenangan yang utamanya ya, kalau tugas sudah selesai, belum tanggalnya due date kan udah nyaman ya, udah lebih tenang ya. Nah, kira-kira nih Bu Ugi, ada pilihan lain nggak selain usahanya Bu Ugi itu ngejar due date-nya itu, misalkan kepengennya dikerjakan di sebelum hari due date gitu, tapi tiba-tiba karena kesibukan satu dan lain hal, Bu Ugi harus sangat terpaksa sekali mengerjakannya sudah di tanggal due date. Itu pilihan lainnya kira-kira gimana nih Bu Ugi? Apakah harus tetap mengutamakan LMS atau membersamai anak dulu, mengorbankan waktu tidur, atau gimana Bu Ugi?
Kalau saya pilihan lain mengorbankan waktu tidur. Seperti tadi malam juga saya lembur hampir pagi. Oh. Ya, jadi jangan sampai yang di sekolah anak-anak itu ibaratnya bahasa Jawanya kapiran gitu ya Bu. Iya, Seperti itu Bu bener-bener. Yu. Alternatif Nih, kedua saya itu ya mengorbankan waktu tidur saya. iya bener. Tapi juga utamakan ya kesehatan ya Bu Ugi. Jangan sampai kesehatan dan stamina kita ngedrop. Bismillah sih semoga kedepannya kita tetap sehat. Nah karena problemnya Amin. terpaksa sekali harus mengorbankan waktu tidur seperti itu, kira-kira ada pilihan lain yang lebih baik lagi nggak Bu Ugi? Supaya Kalau jangan sampai ngorbanin waktu tidur gitu. sebenarnya ada ya Bu. Saya harus benar-benar fokus mungkin ya, fokus belajar itu yang di LMS biar apa ya cepet nangkep. Kalau cepet nangkep kan ibaratnya nanti mengerjakannya itu juga cepet, nggak perlu waktu yang lama gitu. Iya, Mungkin seperti setuju itu. bener banget. Mungkin saya harus fokus pada diri saya. Kalau misalkan saya mau mengerjakan LMS ya fokus ke LMS, sama anak-anak fokus ke anak-anak, mungkin seperti itu ya Bu. Oh iya, jadi dengan pilihannya Bu Ugi yang terakhir ini ya, yang paling kedepannya mungkin akan lebih baik lagi, nggih, Ya, untuk menjadikan keadaan itu menjadi lebih baik dan di badannya Bu Ugi sendiri juga lebih nyaman. Utamakan kesehatan, berarti utamakan juga terutama sekali ya malah fokusnya itu, nggih, mindfulness-nya itu yang pelajaran kita kemarin difokuskan ke titik yang kita ingin pelajari dulu yaitu LMS. Ya, semoga Bu Ugi berhasil memahami dengan cepat, ya. ya, amin. Nah, kira-kira nih Bu Ugi, Maaf suara saya masih ya, masih kedengeran? Suara saya masih kedengeran. sedikit enggak karena di luar itu ada ngamen itu yang angklung apa ya Bu? Itu yang kesukaannya Bu Yayu itu. Iya, tek-tek. Iya, Iya, tak itu lewat itu jadi nggak ngantuk. mohon maaf ya Bu, Iya, jadi mengganggu percakapan kita. ada-ada saja. Tidak apa-apa. Tambah keras. Tidak apa-apa, tapi ini malah asik. Jadi kita nggak memerlukan backsound, sudah ada backsound lewat gitu. Kita nggak perlu edit-edit memasukkan lagu ke video kita nih. Udah ada, udah dikasih backsound sama Allah, dikasih lewat musiknya. Halo Bu Yayu. Iya, halo. Saya tidak terdengar suaranya Bu Yayu, mohon maaf. Saya masih dengar suaranya Bu Ugi nih. Tadi video kameranya Bu Ugi sempat berhenti, mungkin sinyal saya agak tersendat. Sekarang sudah kedengeran suara saya? Bu Yayu. Iya. Bu Ugi suara saya masih terdengar? Iya tuh, kameranya Bu Ugi berhenti. Subhanallah. Semoga sinyal cepat kembali ya Allah. Sudah dengar suara saya Bu Ugi? Sudah. Alhamdulillah. Halo saya juga Ibu. Oh ternyata sinyalnya Bu Ugi ya. Iya tadi kalau Bu Ugi nggak dijadiin host, kalau saya yang keluar nanti susah lagi ngerekam ya. Oh iya. Oke kita lanjut ke bincang-bincang yang tadi. Ya. Nah, tadi sampai mana ya? Tadi sampai dengan Prioritas. iya, skala prioritasnya Bu Ugi itu untuk memaksimalkan untuk apa namanya? Memberikan atau situasinya itu suasananya di Bu Ugi lebih lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Usaha-usahanya Bu Ugi yang seperti apa ya? Tadi sampai itu ya? Iya. Iya, Iya jadi betul Bu Bu. Ugi, ya Bu Ugi tadi kepengen fokus fokus di LMS,
fokus mempelajari materi-materinya supaya bisa cepat juga dalam mengerjakan, supaya tidak sampai di waktu due date-nya. Betul begitu, Bu Ugi? Ya betul Bu, jadi biar semuanya bisa jalan mungkin langkah yang paling tepat menurut saya itu harus fokus pada diri saya, fokus pada satu tujuan, misalnya pagi ke anak ya khusus ke anak, terus nanti setelahnya sampai di rumah itu untuk LMS, seperti itu. Iya, keren Ibu Sambil Ugi nih. kerjaan rumah juga. Iya, ya semoga kedepannya semakin dipermudah ya Bu Ugi. Ya, Wah, amin. ini kira-kira ini waktunya untuk saya kebanyakan nggak nih Bu Ugi? Nanti kan gantian juga kan Bu Ugi yang Ya, jadi coach. mm-mm. Ya. Cuman perlu satu poin lagi nih saya Ya. untuk kesimpulannya nih dari diskusi kita dari awal tadi sampai akhir gitu. Eh, ada nggak yang Bu Ugi tangkap dari kegiatan kita ini? Eh, Ada ya Bu, jadi dari apa yang saya inginkan, semua kesibukan saya yang akhir-akhir ini gitu, eh, mungkin saya bisa menemukan jalan ya, harus iya. fokus, fokus Nah, dan fokus itu ya, biar semuanya itu bisa bisa jalan semuanya intinya. Ya anak-anak tidak kapiran, terus LMS bisa dikerjakan, tugas dapodik sama Arkas juga bisa jalan, semuanya tanpa harus mengorbankan salah satunya. Mungkin seperti itu ya Bu Yayu. iya nih keren banget nih Bu Ugi nih. Jarang-jarang loh yang bisa sekuat dan eh, benar Bu Ugi bisa sat-sat bagi sana kemari ini itu saya salut sekali loh sama Bu Ugi loh. Pengen juga punya mental seperti Bu Ugi seperti itu. Berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan yang di depannya yang tadinya mungkin Bu Ugi kayak semacam nggak kebayang bakalan menjumpai hal-hal yang sekarang dijumpai ya, tapi ternyata Bu Ugi mampu loh, bisa loh. Dan tadi ekspektasinya Bu Ugi, keinginannya yang tadi Bu Ugi bilang baru di level berapa? 6 tadi ya. 6 ya. Menurut Bu Ugi sendiri sekarang atau kedepannya itu pengennya di level berapa sih? Pengennya di level 9 ya Bu, itu ketinggian nggak sih? Enggak, kalau menurut saya enggak. Dari tadi Bu Ugi bilang usahanya Bu Ugi, terus apa tadi solusinya yang sudah kepengen sekali Bu Ugi lakukan, terus terutama yang keinginannya Bu Ugi untuk fokus itu menurut saya poin 9 bisa tercapai, bahkan untuk sekelas Bu Ugi bisa lah 10 lah. Insya Allah bisa. Semangat. Iya. Selalu. Iya, dan untuk kemudian Bu Ugi jangan segan-segan ya berbagi lagi dengan saya, hubungi saya, santai-santai ngobrol-ngobrol diskusi santai dengan saya ya, pokoknya jangan sungkan-sungkan lah. Ya siap Bu Yayu, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sudah Iya, sama-sama Bu mendengarkan Ugi. curhatan saya. Iya, nggak apa-apa, santai saja. Terima kasih kembali untuk meluangkan waktunya bincang-bincang dengan saya. Semoga Bismillah kedepannya kita sama-sama bisa melalui, bisa sama-sama sehat. Ya. Amin, terima Salah kasih. kita pasti bisa. Oke. Mungkin misalkan Bugi menghubungi saya ya kalau kemampuan saya atau bahasannya kayak saya kan cuma sebagai penggembira atau cheerleaders gitu ya. Pokoknya ya itulah adanya, tapi bismillah saya kepengen sebagai support system juga buat Bu Ugi kalau bisa, tapi mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Kalau Tidak, nggak support system ya Bu. saya Terima sebagai kasih. penghibur. Pokoknya terima kasih banyak Bu Yayu sudah mendengarkan saya, sudah uh, akhirnya saya menemukan jalan seperti itu. Iya, Sudah sama-sama Bu menjelaskan Ugi. semuanya. Iya, sama-sama. Ya, dari awal sampai akhir sudah bareng. Tentu saya suka
bahasanya itu kecelentot dan banyak salah dan khilafnya dari saya, mohon dimaafkan nggih Bu Ugi. Sama-sama Bu, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, sama-sama. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan bincang-bincang berikutnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian saya, Bu. Iya, Oke. siap. Oke. Nggak usah stop record ya, langsung aja. Iya. Nanti waktu kita sampai jam Ini 15, berarti 16.30 ya? ya. Ya, kira-kira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Yayu. Selamat sore Bu Ugi. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah sudah lebih sehat dari kemarin. Sempat ngedrop juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Bu Yayu kemarin habis sakit ya? Iya. Semoga kedepannya udah sehat terus ya Bu Yayu ya. Ya Strong. amin. Iya amin. Udah lah yang kemarin udah selesai, udah jangan sakit-sakit lagi. Oh ya, yang kemarin itu udah dibuang, sakitnya jauh-jauh, sekarang tinggal sehatnya ya Bu. Iya amin. Terima kasih Bu Ugi. Terima kasih ya Bu Yayu sudah meluangkan waktunya sore ini. Kita mau bincang-bincang ya. Bentar, kira-kira ya. Bu Yayu mau ngomongin apa nih sore ini? Kepengen curhat masalah pribadi, boleh dong? Boleh. Kayak curhat dong mah. Ya gimana Bu Yayu? Pengen curhat apa ini? Gini nih Bu Ugi, tentang anak-anak saya. Ya, Bu Ya. Ugi tahulah, saya punya 3 bocil, punya 3 anak kecil gitu. Itu kemarin ketika saya ambil laporan hasil belajar wali kelasnya anak saya yang pertama, itu aduh saya dibuat menangis itu pembicaraannya itu wali kelasnya anak saya itu. Jadi Bu Wiwi namanya, itu Bu Wiwi wali kelasnya Ageng anak saya itu sempat bilang gini ke saya, Bunda maaf ya sebelumnya, saya mau cerita, ini loh kemarin Ageng cerita gini, ketika mengerjakan saya dekati, saya belum sempat tanya apa-apa sama Ageng, tapi Ageng malah langsung bilang gini sama saya, Bu Wiwi, tulisanku salah ya? Bu Wiwi bilang, coba mana lihat. Bu Wiwi, tulisanku ini pasti salah ya? Bu Wiwi sambil menunjukkan hasil karyanya anak saya itu ke saya. Terus Bu Wiwi itu meneteskan air mata. Jadi spontan, aduh, ini saya belum dikasih tahu apa-apa sama Bu Wiwi, saya udah nangis juga, ikut kebawa suasana haru apa sih langsa gitu. Terus Bu Wiwi bilang, Mas Ageng bilang, Bu Wiwi, aku kalau di rumah nggak dibelajarin sama Bunda. Bundaku sibuk dengan teman-temannya, dengan teman-teman kecilnya di TK Madukara. Bundaku juga sekolah, dia sibuk belajar, dia sibuk sama teman-temannya yang itu loh, bu guru juga gitu. Jadi, aduh, saya langsung ya Allah, ini salah satu yang akhir-akhir ini bikin banyak saya merenung Bu Ugi. Saya kemarin sempat ngedrop juga karena mungkin kebanyakan kepikiran kata-kata anakku yang pertama itu juga kayaknya. Wah, drama sekali ya Bu Yayu ya. Iya. Drama. Padahal aslinya memang di rumah jarang. Sebenarnya sih kadang saya belajarin, tapi karena usianya masih kecil ya, masih sekolah TKA, saya belum terlalu memaksakan dia harus bisa, belum. Tapi ternyata kebutuhan dia akan belajar bersama saya itu dia ungkapkan dengan wali kelasnya, Bu. Ya. Jadi Bu Yayu ini ya dengan 3 bocil ya yang masih di bawah 5 tahun semuanya, 3
ditambah lagi kemarin habis ambil laporan hasil belajar ya. Yang pertama punya Mas Ageng, terus ya Yayu merasa bersalah karena Mas Agengnya curhat sama bu gurunya. Di rumah tidak pernah diajarin, padahal Bu Yayu sendiri itu juga sebagai guru ya. Iya. Itu yang ngajarin anak-anaknya orang lain di sekolah ya banyak. Terus Ageng juga merasa bundanya kok sibuk banget sih di sekolah sama anak-anak kecil, teman-teman kecilnya, di rumah nanti sama kita gitu ya, sama teman-temannya belajar seperti ini. Ya wajar sih kalau misalnya Ageng merasa ada rasa yang gimana gitu ya. Ada lagi mungkin Bu Yayu yang ingin disampaikan? Iya, itu saya juga ngerasa ya wajar sih Ageng kayak seperti itu. Mungkin karena dia cemburu ya, cemburu membutuhkan waktu yang lebih untuk saya mendampingi dia. Ya secara saya di TK Matukoro juga pulangnya sore, nggak bisa pulang kasih seperti harapannya Mas Ageng itu pulang sekolah di rumah sudah ada bundanya. Terus saya juga Dapodik juga operator, kalau ada pembaruan setiap saat harus siap. Terus juga kesibukan di BPD juga, terus ada yang lain lagi. Mungkin dia memang utamanya butuh perhatian, tapi saya akui untuk saat ini saya memang harus fokus dengan yang salah satu yang sedang ingin saya kejar, tujuan saya ini sih di pendidikan guru penggerak ini. Jadi kadang-kadang jadi galau, 50-50, terbelah, pikirannya terpecah jadi dua. Ya, pecah jadi dua. Jadi Iya. ya, Bu Yayu, galaunya itu selain yang tadi itu ya, ibu dari 3 anak yang harus ngurus anak-anak di rumah, sebagai guru, sebagai operator Dapodik juga ada tugas baru ya sekarang ya di BPD. Iya. Jadi apa Bu Yayu itu BPD? Badan Pengawas Desa. Permusyawaratan desa. Iya, sekretaris. Oh gitu. Ya tentunya kan sibuk sekali ya. Jadinya pikirannya itu memang pecah terbagi berapa itu banyak ya Bu Yayu ya. Banyak. Padahal sebenarnya ya pengennya bisa menjalani semuanya dengan tidak ada yang dikorbankan, anak-anak tetap happy, kepengennya yang seperti itu. Berarti Bu Yayu ingin ini ya, yang ingin Bu Yayu dapatkan dari percakapan ini seperti apa? Sebenarnya saya kepengen gimana sih caranya supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya yang sekarang terutama di pendidikan guru penggerak, tapi tanpa membuat rasa bersalah di diri saya sendiri karena saya kurang fokus dengan anak-anak. Sebenarnya itu sih. Saya kepengen semuanya itu berjalan beriringan. Iya. Berarti Bu Yayu pengennya yang tugas CGP-nya itu ya. Iya, bisa diselesaikan tapi tanpa mengambil hak ketiga anaknya Bu Yayu, bisa berjalan beriringan seperti itu ya Bu Yayu ya. Iya ya. Benar Bu Ugi. Buat Bu Yayu sendiri nih ya, menurut Bu Yayu ciri-cirinya supaya bisa berjalan beriringan itu seperti apa Bu Yayu? Ketika saya sedang bersama dengan anak-anak, sedang fokus membersamai mereka, saya ya fokus utamakan mereka dulu. Ketika saya sedang berkegiatan seperti ini, saya ya fokus di kegiatan ini. Jadi saya inginnya punya banyak waktu lebih untuk bisa fokus ke semua hal sebenarnya. Tapi ya apalah daya ya, kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Kadang-kadang itu saya merasa 24 jam itu kurang. Saya berusaha menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bisa saya selesaikan ketika anak-anak saya tidur.
Jadi akhirnya ya memang yang harus terkorbankan waktu tidur saya. Kadang Berarti iya, iya. Berarti menurut Bu Yayu ketika Bu Yayu sama anak-anak pengennya fokus sama anak-anak, ketika iya, kegiatan CGP fokus di CGP seperti itu ya. iya, iya Jadi bener, bisa jalan semuanya. Nah, iya menurut Bu bener. Yayu nih ya, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Yayu itu sekarang ada di posisi berapa, ada di level berapa Bu Yayu? Kalau saya yang sebagai diri pribadi saya sendiri yang utamanya saya adalah seorang ibu dari 3 anak. Itu posisi level keberhasilan saya sebagai ibu itu kayaknya di angka 4. Nggak nyampe 5 kayaknya. Saya ibu yang durhaka sama anaknya. Kayak sekarang ini saya masih di sekolahan, belum bisa membersamai anak-anak, tapi saya yakin Allah Maha Baik. Anak-anak saya pasti dilindungi Allah dengan tangan-tangan yang Allah wakilkan untuk mbahnya anak-anak saya, untuk uaknya anak-anak saya, semoga semuanya sehat. Kalau yang di level saya sebagai guru penggerak, aduh kayaknya juga saya mungkin level 6 apa ya. Saya bisa melewati tapi masih dengan tertatih-tatih dan dengan pemahaman yang belum mumpuni. Padahal saya sebenarnya ya kepengen bisa betul-betul paham sehingga kedepannya saya bisa menularkan ke rekan sejawat saya, ke murid-murid saya, atau ke uh, komunitas-komunitas praktisi saya. Tapi untuk saat ini mungkin belum ya, belum bisa berada di level yang seperti saya inginkan. Oke. Ini kan sekarang Bu Yayu kalau sebagai ibu di level 4 ya. Di level Iya kayaknya parah. ya semoga apa yang dikerjakan sama Bu Yayu itu nantinya jadi ladang ibadah ya, Bu ya. Amin. Terus yang untuk CGP juga ada di level 6 menurut Bu Yayu. Ya. Nah, dari level itu 4 sebagai ibu, posisi sebagai ibu, dan 6 sebagai CGP. Menurut Bu Yayu itu Bu Yayu pengen meningkatkan ke level berapa sih, Bu? Kalau yang sebagai ibu, saya kepengen banget jadi ibu dari anak-anak saya itu benar-benar ibu yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya kepengen jadi berada di level 10 sebenarnya. Tapi ya entahlah, belum tahu bagaimana caranya untuk waktu saat-saat ini. Tapi kalau sebagai calon guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini, saya pengen berada di level paling ya bisa mungkin 8 atau 9 gitu. Oh, ya. Nah, ini untuk mencapai yang diinginkan Bu Yayu ya, level sebagai ibu level 10 sempurna gitu ya buat anak-anaknya Bu Yayu, dan sebagai CGP pengennya di level 8 atau 9. Itu kira-kira apa yang bisa meningkatkan itu menurut Bu Yayu? Usahanya Bu Yayu itu seperti apa? Kalau untuk saat ini ya Bu Ugi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Begitu ada waktu ketika saya membersamai dengan anak-anak saya berusaha untuk mindfulness dengan anak-anak saya. HP no, laptop no, nunggu mereka benar-benar berada di posisi yang nyaman. Mungkin ketika sedang tidur itu nanti bisa baru saya beralih ke laptop. Tapi kayaknya untuk ekspektasi saya di level 10 terlalu tinggi ya Bu Uki ya. Untuk saat ini. Mungkin ya kedepannya sinyalnya. Bu Uki bisa dengar suara saya? Bu Ugi bisa dengar suara saya? Iya Bu, Ya, sebentar. tadi sempat Iya, lost connection. Sudah iya, terdengar Bu Yayu?
Sudah. Kendala Sempat sinyal. berhenti gambarnya. Iya, itu tadi salah satu ciri-cirinya Bu Ugi, sinyalnya agak bermasalah kalau Iya. gambarnya tiba-tiba anteng. Tadi sampai mana ya, Bu, ya? Ini level saya sebagai ibu, Ya. iya, saya berekspektasi ke level 10 kayaknya terlalu tinggi. Hmm. Tapi bismillah untuk saat ini saya berusaha sekali untuk bisa fokus dengan anak-anak saya. Sebisa mungkin ketika bersama dengan anak-anak saya ya saya utamakan mereka. Bermain-main dengan mereka. HP nanti dulu, laptop nanti dulu. Kecuali itu darurat sekali baru. Tapi kalau yang level guru penggerak, saya kepengen meningkatkan di level 8 atau 8 9. ya. Bisa saya capai mungkin dengan cara fokus pemahaman saya ke materi-materi yang sudah ada di LMS, dengan kegiatan-kegiatan ruang kolaborasi yang seperti ini, saya fokuskan betul-betul fokus supaya sebisa mungkin saya bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, gitu sih Bu. Oh ya. Jadi praktek pembelajaran kita yang kemarin, mindfulness saya, bismillah akan saya praktikkan. Ya. Jadi untuk yang anak-anak itu menerapkan mindfulness ya. Iya. Terus yang untuk CGP-nya itu Sama. ya. Nah, dari 2 itu ya, Bu Yayu kan kepenginnya bisa fokus ke anak-anak, ya fokus ke CGP-nya itu bisa jalan, bisa meningkat semua. Itu dari 2 itu ada prioritaskah sebenarnya Bu Yayu? Yang diprioritaskan yang mana dulu ini, Bu? Untuk saat ini program pendidikan guru penggerak ini akan saya prioritaskan sekali supaya sebisa mungkin ketika ada saatnya, ini kan akan berakhir di bulan April. Setelah bulan April kegiatan ini selesai, saya ingin membayar hutang-hutang waktu saya untuk anak-anak saya kepingin lebih banyak lagi waktu bermain membersamai dengan mereka. Inginnya saya seperti itu Bu Ugi. Jadi bismillah saya meskipun tertatih-tatih dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS itu, saya berusaha sebisa mungkin supaya saya bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Oke, berarti Atur waktu. prioritasnya Bu Yayu sekarang berarti ke CGP-nya dulu ya, program pendidikan guru penggeraknya dulu, karena ini ada batasan waktunya ya, selesai bulan April, nanti setelah itu Bu Yayu mau nyarutang. Walaupun yang kemarin-kemarin banyak waktu yang seperti saat ini saja harusnya saya sudah di rumah, masih di sekolah. Kalau saya kerjakan kegiatan seperti ini di rumah, saya yakin juga nggak mindfulness, nggak fokus. Iya, berarti nanti tinggal sisanya setelah bulan April, tinggal ke anak-anak gitu ya Bu Yayu ya? Ya insya Allah, bismillah, semoga ya bisa melewati dengan hasil yang sesuai yang diharapkan. Nah, menurut Bu Yayu nih, siapa yang bisa membantu Bu Yayu ini untuk bisa mengatur waktunya Bu Yayu di PGP, anak-anaknya juga nanti tidak kapiran ibaratnya gitu ya. Itu siapa Bu yang bisa membantu Bu Yayu saat ini ibaratnya, yang fokus ke CGP-nya dulu? Ya, kalau untuk yang ke CGP-nya, saya bersyukur sekali saya punya teman-teman di program pendidikan guru penggerak ini seperti Bu Ugi ya, yang bisa saling sharing-sharing gitu, dan teman-teman yang lain juga yang satu kelas dengan kita, dan juga kakak-kakak angkatan kita dulu juga yang memberikan motivasi, inspirasi, itu benar-benar membantu sekali untuk kegiatan-kegiatan kita seperti ini, Bu Ugi. Dan guru-guru di TKP Germadukoro juga bisa memberikan semacam dukungan, nggak hanya sekedar motivasi, tapi aksi nyatanya mereka ketika di kelas juga dibutuhkan bantuannya untuk kegiatan, misalkan seperti kemarin pendampingan, ada teman yang berkenan untuk men-shoot itu saya sudah sangat bersyukur sekali. Itu sudah dukungan yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dari teman-teman saya. Ya, oke. Berarti banyak sekali dukungan buat Bu Yayu ya. Orang-orang yang
siap membantu Bu Yayu gitu dari teman-temannya Bu Yayu yang di sekolah TKP GRI Madukara. Kebetulan gurunya banyak, jadi banyak yang membantu ya, alhamdulillah. Iya, Bu Ugi. Ya, Bu Yayu kan pengen jadi ibu yang baik, pengen jadi guru yang baik ya. Semoga terwujud, terlaksana apa yang diinginkan oleh Bu Yayu gitu ya. Nah, ini kan sudah 15 menit lebih nih ya, 20 menit malah ternyata ya Bu Yayu. Ternyata asik. Ya. Saya curhatnya terlalu panjang ya Bu Ugi. Tidak terasa. Nah, di titik ini nih, apa yang Bu Yayu dapatkan dari percakapan kita tadi? Saya merasa lebih plong, lebih lega setelah saya curhat tadi itu yang kemarin-kemarin sempat saya kepikiran banget itu masalah ageng. Itu saya merasa lebih lega Bu Ugi sharing-sharing dengan Bu Ugi begini. Jadi saya juga menemukan pandangan ke depannya yang saya mau bagaimana, saya mau seperti apa, itu saya bisa menemukan solusinya bersama Bu Ugi di sini. Terima kasih Bu Ugi. Sama Bu Yayu. Jadi lebih plong gitu ya Bu? Iya bener. Ya Bu Yayu mungkin cukup sekian ya. Atau ada lagi Bu Yayu yang pengen dicurhat-curhatin gitu? Pengen pasti ada, nanti di balik layar. Waktunya sudah habis. Siap. Seperti biasa. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini ya ada manfaatnya, bisa memberikan solusi gitu ya Bu, memberikan jalan. Saya minta maaf, mungkin ada salah-salah kata saya selama percakapan tadi ya Bu ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kapan nih kita akan coaching-coachingan lagi seperti ini? Sesegera mungkin. Atur waktu. Kita sekarang ini sedang harus pintar-pintar atur waktu. Agendakan Bu. Mudah-mudahan minggu depan ya Bu Yayu ya kita bisa seperti ini lagi ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yayu. Terima kasih sekali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uki sudah siapkan refleksinya? Sudah. Sesi berikutnya lanjut ke refleksi. Berarti Bu Uki yang mau share screen dulu atau saya? Boleh, sebentar. Tapi belum dibuka di itunya Bu. Bentar ya, saya buka dulu. Backsound-nya banyak. Oh itu ada lagi Bu, yang jualan banyak. Jadi tadi sudah ada backsound sempol, ada backsound tadi yang pertama ya Bu ya. Iya. Mall, terus yang kedua itu angklung sampai sinyalnya hilang gara-gara angklung. Kabur sinyalnya ke bawah angklung. Ini ketiga siomay. Oh. Asik nih sore-sore gini makan siomay. Banyak ya. Saya coba screen ya. Yang mana ini? Bentar Bu. Ini kali ya. Sudah terlihat? Ya. Oke, sudah. Ya. Untuk refleksi diri, latihan coaching, nama CGB saya, Ugistianesih. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Dan terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi refleksi saya, alhamdulillah, coaching sudah berjalan dengan baik. Dengan melakukan percakapan antara coach dengan coaching, ternyata bisa untuk menemukan solusi
dari suatu permasalahan, dan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik dan bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu kita harus selalu fokus dan tetap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kita juga bisa melakukan kegiatan stop dan mindfulness. Nah, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu kita harus saling memahami satu sama lain. Kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik, menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid. Untuk umpan balik dari coaching, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasa saya bisa mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, permasalahan apa yang sedang saya rasakan, dan alhamdulillah dengan berbagi dengan sesama teman, kita jadi bisa meringankan beban kita dan menemukan solusinya secara bersama-sama. Mungkin itu ya Bu yang dapat saya sampaikan di refleksi diri latihan coaching ini. Terima kasih. Saya stop sharingnya ya. Iya. Ya, sudah Bu Ayu. Oke, bismillah, refleksi saya gantian akan saya share screen, izin share screen ya, Buki? Iya. Tadi sudah saya buka Windows-nya, tapi kok nggak keluar. Sebentar. Ini padahal sudah saya buka loh. Oh iya, baru muncul dia. Harus diklik lagi. Kapirannya lama dari tadi. Jadi dia merasa dicuekin. Belum muncul, Bu. Udah. Ya. Nah, ini hasil refleksi diri dari kegiatan tadi dari saya Rahayu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini di bawah tulisan hasil refleksi saya. Alhamdulillah, komunikasi percakapan saat coaching sudah berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung, menyampaikan permasalahan yang ada, dan saya dapat menerima penyampaian dari coach terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang perlu saya tingkatkan, saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan yang berbobot, yang lebih berbobot dari apa yang tadi saya tanyakan, yang mampu mendorong coach untuk lebih bisa berpikir kritis. Dan yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness, fokus, dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu, juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coach. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh coach. Yang akan saya lakukan dan saya tingkatkan yaitu saya akan selalu open mind, berpikiran terbuka dengan pemikiran orang lain. Mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar saya. Berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini pertanyaan yang saya rasakan umpan balik saya ketika saya di coaching oleh Bu Ugi. Saya merasa sangat senang dan antusias dalam proses coaching bersama Bu Ugi. Banyak hal yang tadinya saya belum terpikirkan, namun pada saat coaching berlangsung, saya mendapatkan ide-ide baik dalam memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya merasa didengarkan dengan baik,
coach juga memotivasi saya dalam hal yang saya akan lakukan. Coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya jalani. Demikian tadi Bu Ugi, refleksi dari saya. Mungkin kegiatan ini saya stop record dulu nggih, sambil menunggu instruksi dari Bu As.